Shalom, selamat siang, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pengajaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya bangga dengan jemaat Yestoya, karena kemarin malam saya dapat pujian dari seorang pendeta yang berkunjung ke tempat ini untuk belajar dan beribadah. Beliau katakan apa? Sepanjang ibadah beliau tidak melihat satupun ada yang bermain handphone. Boleh kasih tepuk tangan buat semuanya, haleluya. Saya bersyukur, saya perlu mendidik dan mengajar jemaat. Firman Tuhan itu tidak lama, 30-40. Kalau nggak terlalu penting nggak usah main HP, bisa di rumah. Tapi kalau saudara perlu mencatat silakan. Kalau saudara ada WA penting silakan. Tapi kalau cuma scroll TikTok, scroll Instagram, saudara, saya mau didik Anda untuk menghargai firman Tuhan, untuk menghargai hadirat Tuhan. Ya, jadi minta tolong. Let's make a deal. Kalau saudara saya lihat ada satu yang main HP, saya akan letakkan mikrofon dan saya berhenti sampai HP-nya diletakkan. Deal, saudara? Deal. Oke, terima kasih ya. Baik. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dan ini menjadi satu pengajaran yang penting buat Anda, yaitu Yesus adalah anak Allah dan pembuktian dari Saulus yang disebut juga Paulus. Jadi saudara, ketika Saulus yang disebut Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang mana seharusnya dia pergi ke Damaskus untuk mencari orang-orang Kristen dan dibunuh olehnya, malah dia mengalami jumpa dengan Yesus, dia didoakan oleh Ananias, akhirnya malah dia yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar adalah anak Allah. Kita boleh lihat fotonya, ini gambar ilustrasi. Jadi perjalanan Saulus yang disebut Paulus, nanti kenapa saya berkata kok Saulus disebut Paulus, kita akan sama-sama belajar saudara. Nah ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik ke utara, ke Syria, saudara kalau ini Syria, ke Damaskus, tiba-tiba dia kena sinar, ya, dia jatuh, dia mengalami buta, dan ada suara yang berkata, "Hai Saulus, aku adalah Yesus yang hamba-hambaku, kau aniaya bahkan kau bunuh." Kita lihat selanjutnya saudara. Latar belakang Saulus atau Paulus. Jadi saudara, Saulus dan Paulus ini adalah nama yang sama gitu. Bukan misalnya Simon menjadi Petrus, nah atau Petra gitu. Karena artinya beda. Tapi kalau ini nama yang sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia saya Yoel, kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi Joel atau Joel, nah sama. Nah Saulus ini adalah nama Ibrani sedangkan Paulus adalah nama Romawi. Kenapa Paulus bisa dapat nama Romawi? Karena dia punya warga negara Romawi saudara. Dari orang tuanya ya, dan karena dia juga seorang Yahudi diaspora. Lalu saudara Paulus ya, Saulus atau Paulus ini lahir di Tarsus. Kalau hari ini saudara ada di Turki tempatnya ya. Nah dia adalah keturunan suku Benyamin. Berarti jelas ya, dia orang Ibrani, dia orang Yahudi saudara. Dan seorang warga Romawi, jadi dia Yahudi diaspora. Yang mana dia aktif ya di Romawi dan dididik sebagai orang Farisi dan dibimbing langsung oleh rabi terkenal namanya Gamaliel. Saudara, Gamaliel ini kalau hari ini setara dengan profesor. Nah karena Saulus atau Paulus ini dididik oleh Gamaliel, maka saya boleh katakan Saulus ini seorang doktor kalau hari ini, S3. Terpelajar, belajar di sekolahnya Gamaliel. Ya, bahkan juga dikatakan orang Farisi, berarti ngerti Taurat. Ya, lanjut. Nah siapa sih Saulus ini saudara? Dia adalah penganiaya orang percaya, bahkan saya boleh katakan pembunuh. Ya. Tapi hari ini saya mau berkata, siapa yang dijamah oleh Tuhan akan mengalami perubahan hidup, yang percaya boleh katakan amin. Dia menganiaya dan salah satu yang terkenal martirnya namanya Stefanus. Dia provokatif, dia provokator supaya Stefanus dilempari batu dan mati, saudara. Jadi martir. Karena menganggap orang Kristen adalah ancaman bagi hukum Taurat. Ingat ya, dia Farisi saudara. Dia ngerti hukum Taurat. Makanya dia menganggap ajaran Yesus itu ancaman buat hukum Taurat. Bagaimana ngajarkan orang untuk hidup dengan cara seperti Yesus. Oh ini gak sesuai dengan hukum Taurat nih. Bagaimana Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Oh ini gak seperti hukum Taurat nih. Jadi dianggap orang-orang Kristen adalah ancaman bagi hukum Taurat. Nah lalu saudara inilah yang titik baliknya dia. Bertobat dalam perjalanan ke Damsyik, ya, Damaskus atau Syria. Dan menjadi seorang rasul. Jadi saudara, saya sangat percaya sekalipun pembunuh bisa dipakai Tuhan. Kok dijamah Tuhan bisa berubah. Karena Paulus ini pembunuh saudara. Oh ini kriminal ini saudara. Dia bunuh orang-orang Kristen. Tapi siapa yang dijamah oleh Tuhan bisa jadi alatnya Tuhan, yang percaya boleh katakan amin. Jadi saudara nggak boleh menghakimi orang dengan, oh dulu itu pernah masuk penjara. Emangnya kenapa kalau pernah masuk penjara nggak bisa jadi hamba Tuhan ya?
Gak bisa dipakai Tuhan, begitu. Anda dan saya bukan hakim, Tuhan yang hakim, saudara. Jadi sekalipun Saulus, saudara, dia telah membunuh dengan tangannya, dengan mulutnya. Kenapa dengan mulutnya? Karena dia provokator. Tapi siapa yang dijamah Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan. Penjahat di sebelah kanan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Dia gak pernah ke bait suci. Dia belum pernah dibaptis. Tapi hari itu Yesus berkata, engkau telah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Karena orang itu berkata, Yesus ingatlah akan aku. Artinya apa, saudara? Hari ini siapa yang datang kepada Yesus, dia bisa jamah, dia bisa rubah, dan dia bisa berikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Tidak ada amin ya saudara ya. Amin. Lanjut. Yang keenam. Kontribusi dalam perjanjian baru. Sekali lagi, orang yang berjumpa dengan Yesus, saudara, pasti ngalami perubahan hidup. Jadi coba kita refleks. Saudara boleh ke tiap minggu ke gereja, tapi betul gak saudara ngalami perubahan? Kalau saudara gak ngalami perubahan, Yesus mana yang saudara temui? Karena Yesus Kristus yang saya temui, sanggup mengubah orang, saudara. Dan Saulus yang pembunuh ini, saudara, puji Tuhan, dia menjadi rasul yang kontribusinya dalam perjanjian baru, dia menulis 13-14 surat. Saudara. Yang kita baca hari ini menjadi pondasi kekristenan, salah satunya doktrin kekristenan ada dalam surat Roma. Kalau saudara membaca surat Roma, saudara akan melihat bagaimana kekristenan itu. Di situ Paulus banyak mengajar. Melalui tuntunan Roh Kudus. Melalui jamahan Yesus. Dan dari yang memburu orang, akhirnya dia sendiri menjadi martir tahun 67 dengan cara dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Nero, saudara. Saudara, kalau kita belajar kisah para rasul, kita belajar Injil, kenapa orang-orang ini kok rela martir gitu loh, saudara? Kenapa kok orang-orang ini rela mati? Karena mereka tahu hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Karena mereka tahu hanya Yesus sumber kebenaran. Nah pertanyaannya sekarang, bisakah Anda membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita belajar sama-sama dari Saulus yang berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita lihat sama-sama. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-20 dan ke-22. Ketika itu juga Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ingat saudara, orang-orang Yahudi ini tahu bahwa kedatangan Saulus ke Damsyik itu untuk memburu orang-orang Kristen. Ingat, dalam kisah para rasul, orang yang percaya Yesus sudah disebut sebagai Kristian. Karena mereka mengikuti Kristus atau Yesus Kristus. Jadi orang-orang Yahudi bingung, loh bukannya Saulus ini datang untuk membunuh orang-orang Kristen, tapi kok malah dia mengabarkan tentang Yesus. Dan saudara boleh lihat di situ saya kasih warna hijau. Karena Saulus membuktikan bahwa, wow. Saudara sekali lagi ya, Saulus ini bukan orang sembarangan, S3 nih saudara. Dia bisa jelaskan tentang Yesus dengan cara-cara akademisi. Bukan dengan asal ngomong, bukan asbun, asal bunyi atau asmuni, asal muni, enggak saudara. Mari kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat saudara. Pembuktian Yesus adalah anak Allah. Kata membuktikan dalam bahasa Yunani menggunakan kata simbibason, saudara. Jadi simbibason ini menyatukan dan menyambungkan bagian-bagian ya menjadi satu, kesatuannya utuh. Jadi kalau saudara main puzzle, seperti itu kurang lebih. Jadi puzzle dari puzzle terus dia gabungkan. Saulus berhasil menggabungkan, nanti kita akan lihat sama-sama, saya buatkan saudara tabel untuk bagaimana membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saya rindu hari ini kurang lebih ini masuk dalam namanya materi apologetika. Supaya saudara jadi orang Kristen kalau ditanya orang, Yesus itu apa? Waduh gak ngerti, tanya Pastor Yoel aja. Nah ini saudara. Saya rindu jemaat juga dewasa dalam pembelajaran akan imannya kepada Yesus. Jangan sampai saudara percaya Yesus karena orang tua saya Kristen, jadi saya dipaksa ke gereja. Tapi saudara gak ngerti Yesus itu siapa. Saudara gak ngerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak bisa membuktikan dan tidak tahu cara membuktikan. Tapi hari ini mari dengan singkat pada jelas, saya bantu saudara dari cara Saulus membuktikan, kita akan belajar sama-sama. Nah bagaimana cara Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita simak yang berikutnya. Nah, sebelum slide berikutnya saudara, tadi saya sebut di situ ada bahasa Yunani. Nah kalau bicara sedikit tentang bahasa, saudara saya bersyukur saya lahir di Indonesia, saya bisa bahasa Indonesia dan terutama saya lahir di Jawa. Jadi bisa bahasa Jawa. Nah di sini siapa yang saudara bisa bahasa Jawa? Boleh katakan ya.
Nah, saudara, karena saya lahir di tanah Jawa, saya bisa bahasa Jawa, saya catat bahwa bahasa Jawa itu kaya sekali. Yang sepakat boleh katakan amin. Saya kasih contoh ya, bahasa Jawanya jatuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Fall, ya. Kalau ada verb 2, ada verb 3 ya, jadi fell. Atau kalau jatuh fall down gitu kan. Tapi dalam bahasa Jawa bisa jelas. Detail, rinci. Kalau jatuhnya umum, tibo. Oh, itu arek iku mang tibo ya. Kalau jatuh ke depan apa saudara? Jelungup ya. Kadang-kadang juga bisa apa? Ndelosor, iku arek ndelosor loh. Sama-sama jatuh tapi beda ya. Terus apa lagi? Kalau jatuh ke belakang apa? Geblak. Bayangkan, kalau bahasa Inggrisnya cuma fall apa ya? Ya cuma fall, pokoknya fall ke depan, fall ke belakang gitu ya. Terus apa lagi? Jatuh ke lubang apa saudara? Kejeglong. Kok bisa ya? Terus apa lagi? Kalau jatuh terus muter-muter apa? Gelondong. Ya kalau kepleset tuh kalau licin, kepleset. Kalau muter-muter apa? Ngelondong. Terus kalau kena tali apa saudara? Keserimpet. Ya kesandung keserimpet. Ya. Ya itu. Terus kalau masuk ke dalam air apa saudara? Kecebur. Ya. Kadang-kadang apa? Kecemplung. Kok bisa ya? Lengkap sekali. Kalau mundur apa? Mundur gak sengaja kaki ngangkat apa? Jengkang. Lengkap ya. Terus apa lagi? Kalau kena kakinya orang apa? Kejegal. Kalau jatuh dari lantai 10 apa saudara? Modiar. Nah itu saudara ya. Nah saudara, bagaimana cara Saulus membuktikan Yesus adalah anak Allah? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, Saulus menggunakan yang namanya metode tekstual komparatif. Dia membuat dari sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dia coba mempelajari nubuatan Mesias. Ya. Beliau Saulus ini melihat dari Yesaya 53, Mazmur 22 dan coba menelusuri garis keturunan Raja Daud. Karena Mesias dinubuatkan dari keturunan Raja Daud. Nah, dia melihat dari sisi kanan. Suatu keberuntungan bagi Saulus. Kalau saya hidup, saya mungkin kepingin lahir dekat-dekat sama Saulus. Kenapa? Dia bisa mengikuti fakta historis Yesus. Sekarang saya tanya, kalau saya generasi saya ya, saya lahir tahun 90-an. Saya sering mendengar tentang presiden pertama Indonesia namanya Insinyur Soekarno. Saya sering mendengar tentang beliau, tapi saya nggak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi saya percaya beliau ada. Karena saya melihat ada fakta historis bahwa saat tahun 45 beliau membacakan teks proklamasi. Padahal saya nggak pernah berjumpa dengan beliau. Nah Saulus juga sama. Dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kasat mata. Tapi dia melihat catatan historis pada masa itu tentang eksistensi yang namanya Yesus. Dalam bahasa Yunani-nya Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach. Ya, atau dengan kata lain Joshua itu juga salah satu nama yang sama dengan Yeshua. Nah saudara, dia melihat kronologi kelahiran, kehidupan, pelayanan mujizat, penyaliban, kematian hingga kebangkitan Yesus. Semua ada catatannya. Sebenarnya hari ini kalau kita mau effort belajar lebih, kita bisa menemukan catatan-catatan historis tentang eksistensi Yesus Kristus. Pembuktian, garis merah secara logis, matematis, dan nubuatan tergenapi sempurna dalam diri Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Dia membalikan argumentasi yang salah tentang Yesus. Sebelum bertobat, Saulus menuding bahwa Yesus Kristus sebagai penyesat karena menurut Taurat yang mati digantung atas pohon kutuk adalah yang terkutuk. Jadi saudara pada perjanjian lama kalau kita melihat dalam ulangan 21-23 yang ditaruh di atas pohon kutuk maka dia terkutuk. Tapi Yesus beda saudara. Ternyata Mesias harus menderita dan mati untuk menebus dosa umat manusia sebagai penggenapan nubuatan. Jadi ketika bicara orang yang disalibkan itu terkutuk. Tapi bersyukur ketika ada Yesus yang kutuk menjadi berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Siapa yang hari ini gak bangga pakai kalung salib? Atribut salib, di rumahnya ada patung salib. Siapa yang gak bangga? Semua orang Kristen bangga. Padahal itu adalah tanda kutuk. Tapi saya mau bilang, kalau ada Yesus yang kutuk diubah jadi berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Aminnya boleh yang tegas. Ya. Saya sedang berbicara tentang Tuhan Anda dan saya. Saya sedang berbicara tentang bahwa saudara
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya kasih tahu Anda sebelum saya lanjutkan bagaimana Saulus melanjutkan cara dia membuktikan. Saya ketika ke Mesir, saudara. Saudara sudah dengar kisah bagaimana ketika saya dan Bapak Gembala dan peserta di Timur Tengah terjebak dan sebagainya. Saya terpacu pada satu kisah ketika saya ke Mesir. Bagaimana ada satu dari 7 keajaiban dunia yang namanya piramida. Nah, kenapa piramid ini dibuat, saudara? Ternyata tujuannya adalah ketika saya dijelaskan oleh tour leadernya, tujuannya adalah ini kuburannya Firaun, Farao, atau para pemimpin-pemimpin bangsa Mesir, yang mana itu dimumi namanya. Jadi dia bisa awet ribuan tahun. Tetapi kita bertanya, buat apa sebesar itu dibangun? Dengarkan saya. Ternyata piramid itu dibangun untuk apa, saudara? Kuburan Firaun yang mana? Karena mereka percaya dengan dewa matahari. Semakin runcing dan semakin tinggi bangunan itu, semakin dekat dengan sorga versi mereka. Maksud saya apa? Ternyata orang dari zaman dahulu kala, purba kala, meyakini bahwa setelah kehidupan ini, saudara, ada kehidupan selanjutnya. Banyak orang mencari versi sorga mereka masing-masing. Banyak orang mencari Tuhan mereka versi masing-masing. Ini orang cari Tuhan nih. Tapi Yesus yang beda, Tuhan yang cari orang, saudara. Hanya Yesus yang beda, Yesus yang sediakan sorga bagi orang percaya. Enggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ini yang buat saya bangga jadi pengikut Yesus. Bagaimana dengan Anda? Ini yang membuat saya bangga melihat bagaimana Saulus ketika dia dijamah oleh Yesus. Dia mengabarkan Yesus dan dia tahu resikonya. Kalau Anda baca kisah Rasul 9, dia diintai untuk dia dibunuh, saudara. Dan akhirnya dia cepat-cepat kembali turun ke tempat yang lain, kembali ke Yerusalem dan melanjutkan perjalanan-perjalanan pelayanannya. Bahkan lewat pulau demi pulau, negara demi negara dia lewati, saudara. Jadi ternyata konsep kehidupan selanjutnya, orang zaman dulu udah tahu. Sumeria, Mesopotamia, Persia, Babilonia. Semua tahu, saudara. Hanya 2 tempat yang terakhir, sorga dan neraka. Pertanyaannya, saudara mau sorga atau neraka? Kalau saya mau sorga. Dan saya tahu surga hanya di dalam Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah sekarang bukti yang ketiga, apa yang dia lakukan, apa yang dia buktikan. Bukti jamahan kuasa Yesus Kristus. Kisah para Rasul 9 ayat keempat, kelima, dan 17. Lalu pergilah Ananias ke situ. Saudara, Ananias ini adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan, menumpang tangan Saulus karena dia mengalami buta. Karena ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam sinar yang begitu terang, sampai terjatuh, sampai tersungkur, geblak, dan mengalami matanya gak bisa melihat, buta, sesaat. Tapi Tuhan baik, Tuhan utus Ananias. Lihat saudara, Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan, saudara jangan pernah meremehkan kepenuhan Roh Kudus. Kita percaya doktrin bahwa penuh dengan Roh Kudus tandanya adalah bahasa roh, tanda awal adalah bahasa roh. Tapi ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu berani memberitakan tentang Yesus. Berani menyampaikan bahwa saudara percaya Yesus. Yesus berkata, kalau engkau malu-malu mengakui aku, maka aku juga akan malu-malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Itu dicatat dalam Injil. Jadi Saulus tahu ketika dia dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Dia berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang saudara, saya bantu dengan tabel komparasi. Kalau saudara mau catat boleh, kalau saudara mau foto juga boleh. Yang pertama, dia coba mengukur garis keturunan. Karena dia tahu bahwa Tuhan, Yesus, Allah yang akan menjadi daging serupa dengan manusia. Maka dia melihat nubuatannya Mesias harus lahir dari keturunan sah Raja Daud dan menjadi tunas dari Isai. Siapa ini Isai? Isai ini adalah ayah daripada Daud. Jadi ini cucunya ya, apa istilahnya? Ya keturunannya daripada Isai, Raja Daud. Dan ini dinubuatkan. Dan faktanya, silsilah resmi menunjukkan Yesus adalah keturunan Raja Daud secara hukum. Karena ingat saudara, Yesus lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Maka secara hukum dia anaknya Yusuf. Yusuf juga keturunan Raja Daud. Dan secara darah atau biologis, dia lahir dari Maria. Yang mana Maria juga adalah keturunan dari Raja Daud. Anda bisa temukan dalam Matius 1. Kalau Matius 1 itu keturunan dari Yusuf. Dan Lukas 3 itu silsilah daripada Maria. Wow.
Saya bangga bahwa Tuhan saya tercatat dalam sejarah. Lanjut. Tempat kelahiran. Nubuatannya bahwa penguasa Israel tersebut akan lahir dari kota kecil Bethlehem Efrata. Saudara bisa temukan itu di Mika 5 ayat yang pertama. Dan faktanya Yesus Kristus lahir di palungan kandang domba Bethlehem. Saudara, ini bukan satu kebetulan. Bethlehem ini adalah bahasa aslinya, kata asli adalah Bethlehem. Artinya rumah roti. Beth itu rumah. Lehem itu artinya roti, saudara. Jadi dia adalah roti kehidupan yang hadir buat saudara dan saya. Saudara, manusia itu hidup dengan 4 faktor. Yang pertama, kita butuh air, saudara. Yang kedua, kita butuh makan. Yang ketiga, kita butuh udara. Yang keempat, kita butuh cahaya. Siapakah Yesus? Dia air kehidupan. Siapakah Yesus? Dia roti kehidupan. Siapakah Yesus? Dia nafas orang percaya kehidupan. Siapakah Yesus? Dia adalah cahaya terang yang dikatakan firman Tuhan bersinar bagi dunia yang gelap ini, saudara. Khusus laki-laki saya tambahkan 5. Laki-laki butuh pacar. Kenapa? Karena aku tak bisa hidup tanpamu. Nah itu saudara. Aku mencintaimu selamanya. Ternyata cuma 1 bulan. Oh selamanya 1 bulan ternyata ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ini yang membuat saya bangga bahwa saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terus cara kematian. Saulus juga melihat dalam nubuatannya tangan dan kakinya ditusuk. Pakaiannya dirobek, dibagikan dengan cara melempar undi. Anda dapat temukan di dalam Mazmur 22. Dan fakta historisnya, Yesus disalibkan dan dipaku oleh tentara Romawi dan jubahnya diundi di bawah salib dalam Yohanes 19. Lanjut lagi saudara. Penderitaan dan penolakan. Saulus membaca dalam catatan-catatan tulisan. Hamba yang menderita itu dihina, dianiaya dan menanggung penyakit kita. Kita melihat dalam Yesaya 53, 3 ayat yang 5 sampai ke 5. Dan faktanya, Yesus ditolak oleh Sanhedrin, mahkamah agama. Dicambuk dan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Saya bangga memiliki Yesus yang mengasihi saya. Banggakah saudara? Kalau bangga boleh kasih tepuk tangan buat Yesus kita. Lalu juga dicatat bahwa jasad daripada sesosok ini, kita boleh lihat, akan dikuburkan. Siapakah sesosok ini? Dialah yang dinubuatkan itu Yesus. Akan dikuburkan di kuburan orang kaya. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Matinya di antara penjahat dan orang kaya. Yesaya 53 ayat 9. Dan fakta historis mencatat dan menjadi bukti saksi bahwa Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Disaksikan oleh orang-orang yang jahat juga. Jenazahnya dikubur di kuburan seorang kaya. Siapa namanya saudara? Yusuf dari Arimatea. Joseph, Yusuf. Matius 27. Gimana cara membuktikan bahwa kuburannya orang kaya? Ya ada, arkeolog menemukan bahwa kuburan itu tidak seperti kuburan orang biasa, tapi memang orang super duper kaya. Kalau saudara dapat kesempatan berangkat ke Timur Tengah ke Yerusalem, saudara akan menemukan, melihat bagaimana kuburan itu. Jadi apa yang dinubuatkan, saudara? Digenapi. Lanjut. Nah ini yang terakhir, saudara. Saulus membuktikan dengan apa, saudara? Kemenangan, kebangkitan atas maut. Jiwanya tidak akan tertinggal di dalam dunia orang mati atau Sheol. Dan orang-orang kudus Allah tidak akan binasa. Ini janji Tuhan. Bagaimana kita lihat di perjanjian lama, orang-orang yang percaya Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus. Mereka akan mengalami kebangkitan dan kehidupan di dalam Yesus. Mazmur 16 ayat 10. Dan faktanya kubur Yesus kosong pada hari yang ketiga, saudara. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus bangkit, dapat dibuktikan. Siapa saksinya, saudara? Saksinya adalah, lihat saudara, para saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada juga orang-orang murid-murid yang menyaksikan. Anda dapat temukan ini dalam keempat Injil. Dan Petrus menyaksikan ketika dia di sidang, dia menyaksikan bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, saudara. Dan dengan cara inilah Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin.
Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan kita, mohon maaf saya harus pakai istilah ini, jangan kita jadi Kristen yang mediocre, saudara. Jadi Kristen yang apa, saudara? Kristen yang ya cuman ya taunya minggu ke gereja. Tapi tidak pernah melihat bahwa Alkitab, iluminasi Allah begitu luar biasa, saudara. Saya yakinkan kepada Anda, kalau Anda membuka Alkitab dan membacanya penuh, hidup saudara gak akan sama lagi karena Anda melihat firman sabda Allah yang hidup, saudara. Kenapa ya? Anda bisa nonton bioskop 2 jam. Oh, ada film 3 jam. Oh, kuat. Drakor, Dracin, CEO yang menyamar. Wah. Saya jadi curiga tiap saya ngelihat, oh jangan-jangan ini CEO. Oh, kayaknya CEO semua ya. Tapi setahun kok masih belum jadi CEO ya. Anda kuat berepisode-episode. Anda kuat habiskan streaming sampai begadang-begadang. Why? Piala Dunia 90 menit Anda nonton tanpa main HP. Anda lihat ya kemarin Cabo Verde lawan Argentina. Deg-deg-ser saudara ya. 90 menit. 120 menit. Karena extra time tambah 30 menit. Anda bisa nonton tanpa main HP. Tapi kenapa dengar firman kok main HP, saudara? Why? Why? Kenapa? Karena bisa jadi saudara mencintai hal-hal yang tadi, tapi Anda tidak mencintai firman Tuhan. Kenapa baca Alkitab 1 menit terasa berat? Karena bisa jadi kita tidak cinta dengan firman Tuhan. Tapi saya mau yakinkan Anda, Saulus yang begitu jahat. Saya mau bilang Saulus ini pembunuh, saudara. Loh iya, dia bunuh orang. Tapi siapa yang dijamah Yesus? Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Tidak bisa. Bukan kuat gagah, bukan kuat dan gagah kita. Tapi Yesus yang bisa merubah kita. Pertanyaannya sekarang, bagian akhir ini. Anda mau dirubah gak sama Yesus? Kalau saya boleh, saya sebenarnya orang yang tidak suka menjawab pertanyaan Anda ya. Kayak saya khotbah tentang perceraian, saya khotbah tentang bahwa saya tidak sepakat dengan perceraian. Terus gimana kalau nanti andai kata istrimu selingkuh? Nah, pertanyaan Anda kan? Saya jawab, saya percaya bahwa saya punya istri yang setia dan saya juga setia sampai maut yang memisahkan. Saya tidak suka menjawab pertanyaan andai-andai karena itu ngawang. Itu gak ada dasarnya. Kalau nanti misalnya, kalau nanti, ya kalau terus. Saya punya keyakinan karena saat kami menikah 6 tahun yang lalu, kami berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maut yang memisahkan kami. Bagaimana dengan Anda? Ketika pernikahan di tengah ambang-ambang saudara. Terus berkata, pastor kayaknya ini perceraian. No. Saya yakin Yesus sanggup jamah saudara. Gak ada amin ya. Karena saya melihat dalam Alkitab orang yang berjumpa dengan Yesus. Selalu mengalami perubahan. Apa yang saya katakan tolong buktikan di Alkitab. Sakeus yang berjumpa dengan Yesus. Orang, kalau hari ini Sakeus ini bukan orang main-main. Dia kemungkinan bisa setara dengan sekjen, sekretaris jenderal atau dirjen pajak. Orang kaya sekali. Tidak bisa tersentuh dengan orang biasa. Tapi Yesus datang. Tahu kisah itu saudara, Sakeus di mana saudara? Di atas pohon. Kenapa? Karena Sakeus pendek. Nah kalau kita baca di Alkitab banyak nama-nama yang us-us ya. Ada Lazarus, Sakeus, Yunus, Tadeus, Yesus juga us. Maka suatu kali ada seorang guru gereja anak saudara. Ya, khotbah kecepatan saudara. Jadi adik-adik semuanya. Suatu kali Lazarus naik ke atas pohon. Anaknya bilang, salah bu, itu bukan Lazarus. Karena ibunya yang ngajar, waduh gimana ya, sudah salah, diteruskan aja wis. Diam dulu, dengerin ibu bicara. Jangan keburu dibilang salah, tunggu dulu. Waktu Lazarus naik ke atas pohon, Tuhan Yesus datang. Loh salah bu, kok diterusin, diam dulu. Waktu Lazarus naik ke atas pohon.
Yesus datang di bawah pohon. Yesus berkata, "Hai Lazarus, turun." Itu tempatnya Sakeus. Sakeus, kamu naik. Nah itu saudara ya. Jadi sering ya kalau salah itu nggak direvisi, dihajar aja saudara ya. Naik. Siapa Sakeus? Dirjen pajak saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kekayaannya dibagikan bagi banyak orang. Bahkan yang pernah dia peras 4 kali lipat dia kembalikan. Dan bukan hanya dia, seisi keluarganya menerima Yesus dan diselamatkan. Jadi kalau orang Kristen medit saudara, harus bertobat. Karena Sakeus ketika dia bertobat, dia kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus yang kita kenal bukan Yesus yang medit saudara. Dia berikan nyawanya untuk Anda dan saya. Dan inilah yang membuat Saulus bisa membuktikan. Ketika saya baca, Saulus membuktikan. Saya langsung mencari, saya mendalami bagaimana cara Saulus. Dan saya pelajari, wow. Yang bangga sama Tuhan Yesus boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sekarang penutup. Kenapa saya bangga jadi orang Kristen? Kenapa saya bangga jadi pengikut Yesus? Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Kehormatan bagi orang percaya. Matius 13 ayat yang 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Bahkan Yesus berkata, ada kunci kerajaan surga. Tetapi kepada mereka itu siapa? Orang yang tidak percaya Yesus tidak diberikan rahasia kerajaan surga. Jadi kalau saudara bisa mengerti firman, kalau saudara senang membaca firman, kalau saudara senang bersekutu dengan Tuhan, bersyukurlah kehormatan, privilege buat Anda dan saya. Karena diberikan kepada kita rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Kepada Saulus yang disebut Paulus dan umat Tuhan yang percaya telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, saya rindu melalui pendalaman Alkitab yang singkat. Ini sebenarnya pendalaman Alkitab ya. Karena saya harus sampaikan karena di SOM mungkin saudara sibuk gak bisa ikut SOM ya. Ya saya bawakan ini di ibadah raya supaya saudara terus mencari kebenaran dan belajar. Dalam arti mencari itu apa? Menggali kebenaran. Bahwa saudara dan saya tidak salah dipilih dan memilih Yesus. Amin. Mari saya undang pemain musik worship leader boleh kembali. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu video kesaksian. Suatu kali ada seorang ibu datang dengan trigger finger. Tahu saudara trigger finger? Jadi trigger finger itu nyantol, gak bisa nekuk ya. Tapi malam itu beliau datang bersama dengan suami dan putrinya. Dan puji Tuhan finger yang trigger itu kembali bisa ditekuk. Kita lihat sama-sama trigger finger yang disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dicoba Bu. Udah gak sakit. Udah gak sakit ya Bu ya? Udah gak sakit. Sebelumnya sakit? Sakit udah bisa. Sebelumnya gak bisa? Udah bisa. Tapi sekarang? Loh. Coba lagi Bu. Lagi. Coba lagi Bu. Sakit. Puji Tuhan. Enggak. Tuh. Puji Tuhan. Tengah malam bangunin saya Pastor C harus dikurunin. Harusnya kalau sekarang? Puji Tuhan sudah bisa. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nanti malam wis gak nyantol ya. Kasih tepuk tangan. Nanti wis enak, tambah enak Tuhan Yesus. Terus berkati ya Ibu ya, saya selalu. Soalnya kan di Iya. ruang suruh operasi. Iya, iya. Karena sarafnya memang di sininya, soalnya kalau sudah nekuk gini, udah bisa balik gini, Iya. kalau dipijat sampai bengkak. Iya. Jadi sakitnya minta ampun tadi. Tapi hari ini, loh, coba. Haleluya. Loh, kok bisa ya? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sehat selalu Ibu. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Sama-sama. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pastor. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, jalan. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita datang ke hadirat Tuhan dan perjamuan yang kudus di minggu pertama, saudara, saya teringat sedikit 3 tahun lalu ketika saya minta kuasa dalam pelayanan saudara. Karena ketika saya membaca Alkitab saya menemukan
bahwa Tuhan Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Maka saya bilang, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya ini alat-Mu Tuhan. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu agak jeru, dalam ya. Karena dulos, hamba dulos itu dalam bahasa aslinya itu mohon maaf budak. Ya, kalau bahasa korelasinya itu kacung gitu. Jadi saya bilang, Tuhan aku inilah kacungmu Tuhan. Engkau luar biasa. Saya minta bagian Tuhan. Untuk Tuhan percayakan saya untuk dalam pelayanan saya. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan itu. Nah sekarang saudara boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta Tuhan, pulihkan keluarga saya. Saya minta Tuhan, pulihkan ekonomi saya. Tuhan, saya minta, pulihkan kehidupan pribadi saya. Hari ini banyak orang stres. Hari ini banyak orang karena di post-truth era ini tidak bisa kontrol dirinya dengan gadget, TikTok, Thread, X, YouTube. Main di sini nggak bisa, nggak nyambung. Tapi minta kepada Tuhan pertolongan. Makanya saya masih percaya hari ini sumber damai sejahtera orang percaya itu firman Tuhan. Kalau saudara stres, makanya saya bilang, saya sampaikan ke jemaat, ayo bantu saya. Siapa yang ke psikiater, minum obat, dan terus minum obat bisa berhenti. Sembuh total. Kasih saya satu saja kesaksian. Saya tanya, saya lakukan penelitian, saya analisa. Tidak ada satupun yang bisa memberikan. Tapi makanya saya tanya, kalau ada satu yang dengan minum obat, kan gini ya. Kalau saudara batuk minum obat kan berapa hari sembuh tuh? Minum misalnya flu, minum obat sembuh tuh. Yang minum obat untuk jiwa itu loh bantu saya. Yang bertahun-tahun bisa gak sembuh? Itu aja saya minta satu. Kalau satu saya akan saksikan di mimbar ini. Saya belum menemukan sampai hari ini saudara. Tapi yang saya dengar, yang saya sering temukan, Pastor, ketika saya berdoa dan membaca firman, saya hentikan obat saya tidur tanpa obat, bahkan lebih nyenyak daripada saya minum obat, dan saya mengalami kesembuhan. Itu yang saya sering dengar saudara. Artinya firman adalah kekuatan saudara dan saya. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Tapi saya percaya Yesus perhatikan setiap kita. Mari sebelum perjamuan kudus saya rindu kita nyanyi sebuah pujian. Lagu ini berkata demikian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Dengan sungguh jemaat Tuhan katakan, Yesus perhatikan, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya persilakan jemaat Tuhan boleh kembali duduk, lampu boleh dinyalakan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh buka terlebih dahulu hosti dan anggur. Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat tolong bantu saya, boleh angkat tangan. Tolong pengerja bisa berdiri dan menyaksikan siapa yang belum. Sudah dapat semua atau belum? Kalau belum boleh angkat tangan. Kalau sudah, saudara boleh buka terlebih dahulu hostinya. Di situ ada ayat Alkitab. Saya percaya itu menguatkan Anda dan saya. Mau difoto dulu monggo, silakan didokumentasi silakan. Saya percaya itu juga jadi berkat bagi orang yang melihat status Anda atau story Anda.
Haleluya. Baik, dan bila sudah, dengan hormat saya mengundang Anda sekalian jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita boleh angkat tinggi-tinggi terlebih dahulu. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Saya dapat ayat yang sangat bagus, Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Saya imani dan saya amini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Yesus yang malah dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita cawan yang kita percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Kristus. Darah yang mahal yang telah dicurahkan bagi Anda dan saya. Sehingga dosa kita ditebus dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cuma Yesus yang malang dikasih Tuhan. Bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang penuh dengan pengucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan. Oh rapapa syadar. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum mulai katakan haleluya. Saya rindu jemaat jangan berdiam diri. Firman Tuhan berkata bahwa dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan mulut kita tinggikan Tuhan. Minta tolong jangan mulut ini dipakai untuk miso-miso. Minta tolong mulut ini jadi dipakai untuk ngomong kotor. Sebab Tuhan ciptakan mulut kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh rapatakaya ralabasyata karalama ya ralabasyata ralama. Kipatakara lama syata karalama ya ralama ya ralama. Oh ramayana masyadara lama karalama syata karalama ya ralama. Oh rabababa syata ralama ralama ralama. Jemaat Tuhan tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Setiap minggu pertama selain perjamuan kudus ada doa pengurapan. Bagi jemaat, bagi pelayan Tuhan yang belum didoakan pengurapan boleh cepat-cepat maju ke depan. Bagi pelayan Tuhan yang belum didoakan pengurapan boleh cepat-cepat maju ke depan. Nanti setelah saya doa tumpang tangan langsung boleh kembali ke tempat masing-masing. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Oh rapasyatara la para la para la para la. Kita takara lama ya nama syandara lama la. Oh rapasyatara la para. Haleluya. Yang di depan bersiap, setelah saya doakan saudara boleh kembali ke tempat masing-masing. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Dengan sungguh katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Yang di depan bersiap sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Coba Tuhan dengan sungguh katakan, sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap Setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Senantiasa kami terus bergairah, kami terus senang untuk membaca firman Tuhan, menyelidiki, menggali, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan atas salah kami, ampuni dosa kami Tuhan. Roh Kudus, insyafkan kami kalau kami salah, tegur kami kalau kami salah, kuatkan kami kalau kami lemah, hibur kami kalau kami sedih, sebab tanpa Roh Kudus kami tak mampu. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu. Kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum boleh kasih tepuk tangan kembali buat Tuhan. Haleluya, silakan kembali duduk. Puji Tuhan.